warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Fadilah Hedekusuma dari mahasiswa jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Universitas Negeri Makassar. Nah, Sobat Konselor, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling. Oke teman-teman, langsung saja kita ke asesmen non-tes yang pertama, yakni angket. Nah, angket atau kuesioner merupakan alat pengumpul data atau instrumen yang disajikan berupa pertanyaan secara tertulis kepada responden. Nah, pertanyaan-pertanyaan yang disajikan kepada responden ini biasanya disusun dan dibuat berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Nah, secara umum, pertanyaan-pertanyaan dalam angket atau kuesioner berupa pertanyaan tentang fakta, pertanyaan tentang pendapat, dan pertanyaan tentang persepsi diri. Nah, tujuan dari angket sendiri merupakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan tujuan yang ingin dicapai, serta untuk memperoleh informasi mengenai suatu masalah secara serentak. Selanjutnya, jenis-jenis angket. Nah, yang pertama, pengklasifikasian angket menurut subjek atau respondennya. Nah, yakni terbagi atas dua. Yang pertama, kuesioner atau angket secara langsung, di mana angket tersebut diberikan secara langsung kepada responden yang dimintai jawaban atau pendapatnya. Sedangkan jenis yang kedua yaitu kuesioner atau angket tidak langsung, yakni angket yang diberikan kepada responden untuk mengetahui pendapatnya mengenai keadaan seseorang. Nah, selanjutnya jenis-jenis angket yang diklasifikasikan berdasarkan strukturnya dibedakan menjadi dua. Yang pertama yakni kuesioner atau angket yang berstruktur, di mana kuesioner atau angket ini berisi pertanyaan-pertanyaan dan jawaban yang jelas, singkat, dan konkret. Sedangkan yang kedua yaitu kuesioner atau angket yang tidak berstruktur, di mana berisi pertanyaan-pertanyaan yang menghendaki jawaban yang diberikan secara bebas dan uraian yang panjang dari responden. Nah, selanjutnya, jenis angket yang diklasifikasikan berdasarkan jenis pertanyaannya dibedakan menjadi tiga. Yang pertama, pertanyaan terbuka, yakni kuesioner atau angket yang memungkinkan jawabannya tidak ditentukan terlebih dahulu. Jadi, responden bebas mengungkapkan atau memberikan jawabannya. Nah, yang kedua yaitu pertanyaan tertutup, yakni kuesioner atau angket yang kemungkinan jawabannya ditentukan terlebih dahulu, sehingga responden tidak dapat memberikan jawaban selain dari jawaban yang disediakan. Nah, selanjutnya yaitu pertanyaan terbuka dan pertanyaan yang tertutup, di mana responden terlebih dahulu diberi pertanyaan yang ditentukan jawabannya, kemudian setelah itu dibarengi dengan pertanyaan terbuka. Nah, selanjutnya jenis-jenis angket yang diklasifikasikan berdasarkan bentuk jawabannya terbagi atas 4. Nah, yang pertama yaitu jawaban tabuler, di mana responden diminta mengisi kolom-kolom pada tabel yang disediakan. Kemudian jenis yang kedua yaitu jawaban berskala, di mana yaitu jawaban terhadap pernyataan disusun secara berjenjang. Lalu responden dimintai untuk menyatakan kebenaran atau penolakannya terhadap setiap pertanyaan tersebut. Nah, jenis yang ketiga yaitu jawaban dengan cek, yaitu responden diminta untuk menjawab dengan cara memilih salah satu dari pilihan-pilihan yang tersedia. Nah, selanjutnya jenis yang keempat yaitu jawaban kategorikal, yakni responden diminta memilih salah satu antara dua pilihan yang tersedia. Nah, jawaban kategorikal ini biasa juga disebut dengan bentuk jawaban benar dan salah. Nah, selanjutnya ini mungkin mewakili pertanyaan dari teman-temanku sekalian, yaitu bagaimana sih cara untuk merancang suatu angket. Nah, untuk merancang suatu angket yang perlu diperhatikan itu yang pertama, menentukan informasi yang ingin diketahui secara spesifik. Yang kedua, menentukan jenis angket dan metode pengadministrasiannya. Yang ketiga, menentukan isi dari masing-masing pertanyaan.
Yang keempat, menentukan banyaknya responden dari setiap pertanyaan. Nah, yang kelima, memilih kata yang digunakan pada pertanyaan. Usahakan kata yang digunakan dalam pertanyaan ini kata yang sederhana dan tidak ambigu. Nah, selanjutnya yang keenam, menentukan urutan pertanyaannya. Yang ketujuh, menentukan karakteristik fisik angket. Yang kedelapan, uji kembali langkah 1 sampai langkah ke-7, lalu lakukan evaluasi. Dan langkah 9 adalah lakukan uji awal atas angket dan selanjutnya evaluasi. Oke teman-teman, berikutnya yaitu skala pengukuran angket. Yang pertama, skala Likert. Nah, skala Likert merupakan skala yang digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang. Nah, jawaban setiap item dari skala Likert ini mempunyai gradasi dari yang sangat positif sampai yang sangat negatif. Contohnya, sangat setuju, setuju, ragu-ragu, tidak setuju, sangat tidak setuju. Nah, skala pengukuran angket yang kedua yaitu skala Goodman, di mana tipe skala pengukuran ini adalah jawaban-jawaban yang tegas, yaitu ya tidak, benar salah, pernah tidak pernah, positif negatif, dan sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu skala rating, yakni dengan skala rating, data mentah yang didapatkan berbentuk angka, selanjutnya ditafsirkan dalam bentuk pemahaman kualitatif. Contohnya, seberapa baik data ruang kerja yang ada di Bank Umum Syariah atau X. Berilah dengan angka 4 bila tata ruang itu sangat baik. Berilah angka 3 bila tata ruang itu cukup baik, berilah angka 2 bila tata ruang itu kurang baik, dan berilah angka 1 jika tidak baik. Nah, ini adalah contoh dari skala rating. Nah, selanjutnya yaitu skala sistematik diferensial, yakni skala yang digunakan untuk mengukur sikap, hanya bentuknya tidak pilihan ganda atau checklist. Nah, skala ini disusun dalam satu garis kontinu dengan jawaban sangat positif yang terletak di sebelah kanan dan jawaban yang sangat negatif yang terletak di bagian kiri garis atau sebaliknya, sehingga jawaban yang diperoleh atau data yang diperoleh dari skala sistematik diferensial ini berupa kurva. Oke teman-teman, kita melangkah ke asesmen non-tes yang kedua, yakni wawancara. Nah, wawancara atau biasa disebut dengan interview merupakan percakapan antara dua orang atau lebih, bahkan sekelompok orang, yang berlangsung antara narasumber dan pewawancara dengan tujuan-tujuan tertentu dan untuk memperoleh informasi. Nah, adapun tujuan dari wawancara secara umum yaitu untuk memperoleh informasi yang akurat dari narasumber dengan menyampaikan beberapa pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Selanjutnya mengenai ragam wawancara. Yang pertama, wawancara terstruktur, yakni wawancara terstruktur hampir sama dengan kuesioner, hanya saja responden tidak menuliskan jawabannya secara langsung. Nah, wawancara terstruktur ini biasanya pertanyaannya itu pertanyaan yang diberikan itu relatif sedikit dan jawaban-jawabannya relatif pendek, dan pertanyaan yang dibagikan ke setiap responden itu harus sama. Kemudian yang kedua yaitu wawancara tidak terstruktur, di mana wawancara ini mengacu pada jenis wawancara di mana peneliti mengajukan pertanyaan yang sifatnya umum dan dengan jumlah yang minimal. Nah, pertanyaan ini hanya berupa topik umum untuk membantu memfokuskan responden, diikuti dengan proses mendengarkan tanpa melakukan terlalu banyak interupsi pada responden. Oke, selanjutnya yaitu wawancara kelompok, yakni wawancara yang terdiri dari serangkaian pertanyaan, biasanya 10-20 pertanyaan yang dimaksudkan untuk memfasilitasi diskusi dan memantik pendapat dari sekelompok kecil orang. Nah, selanjutnya yaitu wawancara semi terstruktur, yakni biasanya bersifat kualitatif. Wawancara ini terdiri dari batang pertanyaan yang dapat direspon secara bebas.
Kemudian diikuti pertanyaan lanjutan dan bersifat menyelidik atau probe berdasarkan rencana pertanyaan atau jawaban yang muncul dari tanggapan peserta. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana sih cara merencanakan wawancara? Nah, yang pertama yaitu yang harus diperhatikan yakni menentukan pertanyaannya. Nah, yang kedua yaitu menentukan lama wawancara dan jumlah responden yang ingin diwawancarai atau jumlah narasumber. Nah, selanjutnya yang ketiga yang perlu diperhatikan yaitu memilih responden. Selanjutnya, langkah pengadministrasian pedoman wawancara. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Yang perlu diperhatikan yakni penentuan topiknya, penentuan variabelnya, penentuan indikatornya, penentuan prediktornya, yakni menentukan kriterium dari sangat tinggi, cukup tinggi, sedang atau cukup, dan rendah. Lalu penyusunan pernyataan atau item. Nah, pada tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan, yakni mempersiapkan pedoman wawancara, menetapkan kapan dan di mana dilakukannya wawancara, dan merekap hasil dari wawancara. Tahap ketiga yakni tahap analisis, yakni mengelompokkan variabel yang akan ditabulasi. Lalu penyokoran jawaban, dan selanjutnya kesimpulan dan penginterpretasian hasil. Selanjutnya yaitu mengenai asesmen non-test dalam bimbingan dan konseling yang ketiga yakni observasi. Nah, observasi di sini merupakan suatu proses sistematis untuk merekam pola perilaku manusia, objek atau kejadian-kejadian tanpa menggunakan pertanyaan ataupun berkomunikasi dengan subjeknya secara langsung. Nah, observasi ini merupakan proses mengubah fakta atau realita menjadi sebuah data. Nah, observasi biasanya bertujuan untuk mendeskripsikan setting yang terjadi, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam kejadian-kejadian tersebut, dan makna kejadian yang dilihat dari perspektif mereka yang terlibat dalam kejadian yang diamati. Nah, adapun jenis-jenis dari observasi yakni observasi sistematik, observasi eksperimental, observasi natural, observasi unobtrusif, dan observasi formal. Adapun observasi yang dibedakan menurut peranan observer yakni observasi partisipan dan non-partisipan. Nah, berikutnya yaitu mengenai cara merancang observasi. Nah, di sini ada 5 langkah dalam merancang observasi. Yang pertama, kita harus menyusun pedoman pengamatan. Kemudian yang kedua, kita harus menentukan atau membuat format pencatat hasil pengamatan, entah itu menggunakan alat pencatat anekdot ataupun alat pencatat skala penilaian. Nah, kemudian yang ketiga yaitu melakukan uji coba terhadap pedoman pengamatan. Kemudian yang keempat yaitu pelaksanaan pengamatan, dan yang kelima yaitu merupakan analisis hasil dari pengamatan. Dalam observasi di sini ada 2 alat pencatat observasi. Yang pertama yaitu anekdot, di mana catatan anekdot ini merupakan alat pencatat pengamatan yang dapat digunakan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan tingkah laku atau ucapan yang didengar dari individu atau kelompok yang diamati pada suatu konteks kejadian dalam situasi seperti apa adanya. Sedangkan skala penilaiannya itu dapat berupa penilaian numerik, skala penilaian grafis, dan daftar cek. Nah, teman-teman, selanjutnya kita beralih ke asesmen non-test dalam bimbingan dan konseling yang keempat yakni sosiometri. Nah, sosiometri ini merupakan suatu metode pengumpulan data untuk mengetahui struktur hubungan antara individu-individu dalam suatu kelompok. Nah, tujuan dari teknik sosiometri ini yaitu untuk menggali data tentang pola hubungan antar pribadi yang dapat mengindikasikan kualitas tertentu, serta mendeteksi perilaku sosial yang inkongruens, sehingga kesehatan mental individu dapat diidentifikasi.
Nah, teman-teman, adapun jenis-jenis pengukuran yang bisa digunakan dalam sosiometri ini ada dua. Yang pertama yaitu kriteria khusus, yaitu mengukur sikap, perasaan terhadap anggota lain dalam kelompok atau dalam situasi tertentu. Misalnya, teman yang bisa diajak bekerja sama atau teman yang bisa diajak diskusi. Nah, yang kedua yaitu kuesioner, yakni mengukur sikap dan perasaan terhadap anggota lain tetapi bukan dalam situasi khusus. Nah, teman-teman, selanjutnya yaitu syarat-syarat dalam pengoperasian sosiometri. Yang pertama yaitu setiap anggota kelompok harus mengetahui situasi, kriterium, atau aktivitas khusus yang menjadi tema dalam pengukuran sosiometri. Kemudian yang kedua yaitu tentunya setiap anggota kelompok itu harus saling mengenal terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga yaitu semakin dewasa usia individu yang diukur menggunakan sosiometri, maka hasilnya akan semakin reliable atau konsisten dan valid atau sesuai kriteria. Kemudian yang terakhir yaitu anonim, yakni hasil pilihan setiap orang tidak boleh diketahui oleh anggota kelompok lainnya. Oke, berikutnya mengenai jenis-jenis atau macam-macam dari sosiometri. Yang pertama yaitu jenis sosiometri normatif, yakni setiap individu dalam suatu kelompok ditanyakan siapa-siapa teman yang paling disenangi atau teman yang paling tidak disenangi dalam aktivitas tertentu. Kemudian yang kedua yaitu jenis skala bertingkat, yakni disediakannya pernyataan yang disusun secara bertingkat mulai dari yang paling dekat sampai dengan yang paling jauh. Nah, yang ketiga yakni tipe sosiometri siapa dia. Nah, dalam tipe sosiometri siapa dia ini disediakan pernyataan tentang sifat-sifat individu, di mana sebagian pernyataan mengungkapkan sifat positif dan sebagiannya lagi mengungkapkan sifat negatif. Nah, adapun langkah dalam penyusunan angket sosiometri, yang pertama yaitu kita harus menentukan tujuan penggunaan angket sosiometri. Apa tujuan digunakannya angket sosiometri ini? Nah, setelah penentuan tujuannya, kita melangkah ke penyusunan angket sosiometri yang sesuai dengan pilihan tipe ditetapkannya sesuai dengan pelaksanaan asesmen yang akan dilakukan. Nah, baik teman-teman, kita melangkah ke asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling yang kelima. Nah, yang kelima ini kita akan membahas mengenai biografis. Nah, biografis di sini merupakan suatu metode alat pengumpul data yang dapat digunakan untuk mengetahui tentang kehidupan seseorang melalui tulisan, baik yang ditulis oleh diri sendiri maupun yang ditulis oleh orang lain. Nah, tujuan dari biografis ini ya dalam lingkup bimbingan dan konseling yaitu agar konselor mampu memahami keadaan peserta didik atau konseli yang berhubungan dengan kehidupannya, baik itu mengenai bakatnya, minatnya, riwayat penyakitnya, serta hal-hal atau pengalaman-pengalaman yang pernah konseli alami. Oke, selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis dalam biografis. Nah, ada 3. Yang pertama yaitu biografi. Nah, biografi di sini merupakan tulisan mengenai seluk-beluk seseorang yang ditulis oleh orang lain. Kemudian jenis yang kedua yaitu autobiografi. Nah, autobiografi ini adalah tulisan mengenai seseorang atau gambaran tentang seseorang mengenai kejadian-kejadian yang dialami dalam hidup seseorang tersebut yang ditulis oleh dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu buku harian. Nah, buku harian ini merupakan catatan kejadian yang mengesankan yang kita alami dalam sehari-hari, dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya mengenai langkah-langkah dalam pengadministrasian biografis. Ada 3 tahap. Nah, yang pertama itu tahap persiapan, di mana konselor mempersiapkan hal-hal yang akan diisi atau format yang akan diberikan kepada peserta didik. Kemudian yang kedua yaitu tahap pelaksanaan, di mana setelah format yang disiapkan tadi dibagikan kepada peserta didik, konselor bertugas untuk menjelaskan mengenai tata cara atau prosedur mengisi format yang dibagikan. Kemudian yang ketiga yaitu tahap analisis. Nah, dalam tahap ini konselor menginterpretasi informasi yang ditulis oleh peserta didik.
Nah, berikutnya mengenai asesmen non-tes dalam bimbingan dan konseling yang keenam atau yang terakhir yaitu inventory. Nah, inventory di sini merupakan suatu instrumen penting dalam memahami individu dalam mengembangkan potensinya dan menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi. Nah, inventory ini merupakan bagian dari beberapa instrumen pengumpul data tentang diri siswa. Nah, inventory dimaksudkan untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, dan kepribadian konseli atau peserta didik atau siswa. Nah, beberapa jenis inventory diantaranya personality inventories, interest inventories, dan attitude inventories. Nah, inventories yang digunakan saat ini dalam pelayanan bimbingan dan konseling yaitu ITP atau Inventoris Tugas Perkembangan. Nah, ITP ini banyak digunakan saat ini loh. Nah, ITP merupakan salah satu instrumen yang digunakan untuk mengukur tingkat perkembangan peserta didik. Oke, berikutnya mengenai langkah-langkah dalam pengadministrasian ITP. Yang tahap pertama yaitu tahap perencanaan, yakni konselor menetapkan tujuan diadakannya ITP ini atau tujuan diadakannya asesmen ini. Kemudian yang kedua menetapkan atau menentukan peserta didik sebagai sasaran dalam asesmen ini. Kemudian menyediakan buku dan lembar jawaban ITP serta membuat satuan layanan ITP. Adapun tahap selanjutnya yaitu tahap pelaksanaan, yaitu memberikan verbal setting, yakni menjelaskan tujuan, manfaat, dan kerahasiaan data. Nah, memandu peserta didik dalam cara mengerjakan sehingga dapat dipastikan seluruh peserta didik dapat mengatasinya dengan benar. Nah, tahap selanjutnya yaitu melakukan pengelolaan data dan kuantitatif, mulai dari menghitung hasil dengan menggunakan format yang spesifik. Kemudian langkah selanjutnya yaitu tindak lanjut. Nah, dalam tindak lanjut ini, konselor melakukan tindak lanjut dari hasil asesmen yang diperoleh dengan membuat program layanan bimbingan dan konseling yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi peserta didik yang diperoleh. Oke, baik teman-teman, demikian pemaparan materi saya pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya kemukakan tadi dapat bermanfaat dan menambah wawasan teman-teman sekalian, terutama juga bagi saya. Oke, akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.